gue ngedrop, karena istriku ngedrop. Sementara scene harus diselesaikan hari itu, target. Sebenarnya permasalahan penjualan mainan dan ATK berikut hiasan-hiasan ulta ini sudah berjalan dari 1,5 tahun lebih yang lalu. Cuma memang aku nggak langsung monitor karena ada rekan yang memang lebih paham dibanding diriku ya, yang dia mengerti tentang seluk-beluk pasar dan cara jualnya. Jadi aku lepas, ini kolektif antara aku sama beliau. Jadi pada saat itu ada uang sekian, bisa diputerin nih. Akhirnya aku berikan ke beliau, akhirnya diputerin sama mereka. Cuman dikarenakan ada berbagai kondisi yang di luar kemampuan kita berdua, qadarullah, sedikit demi sedikit terambil. Jadi misalkan memang nggak banyak, ya mungkin mainan-mainan anak di luar sana pasti paham. Paling cuannya kita atau profitnya kita hanya ratusan ribu, tapi seenggaknya alhamdulillah berputar. Jadi diambil sedikit demi sedikit. Akhirnya setelah aku berbicara sama beliau, kalau dipaksakan kan juga nggak bagus. Akhirnya kita lepas, dan memang kebetulan barang yang tersisa sekarang itu tersisa betul-betul jatahku semua. Gitu. Jadi kita ada kos buat nyewa ruko di daerah Rumpin, kita ada kos buat yang jaga mainan tersebut. Seperti itu. Niatku dari awal memang kenapa mencoba bisnis permainan anak ini, pertama biar muter dulu. Permasalahan profit lah prerogatif Allah, seenggaknya biar uang ini berputar aja. Niatnya seperti itu. Tapi ternyata saat ini mungkin keberuntungan belum di pihakku ya. Jadi setelah aku berbicara sama beliau, yaudah kita lepas aja, kita coba nanti di lain waktu bila Allah murahkan rezekinya di bisnis yang lain. Bisnis mainan ATK ya pertama memang aku kalah dalam nominal ya, yang dimana mungkin pada saat ini dan sesuai dengan angka yang memang ada sesuai data, pendapatan yang bisa aku dapat memang nggak sebesar pengeluaran yang dialokasikan memang untuk pengobatan. Jadi ketika aku coba yang A nggak berhasil, aku coba yang B, tetap aku berputar di situ-situ aja sih. Karena kan selain jual mainan ini, aku juga jual minyak goreng, tapi untuk komoditi besar. Aku join sama Maha Group, ada kantornya di Cibubur. Komoditi yang dimana perharinya 1.700 karton. Gitu. Kalau syuting sebenarnya alhamdulillah ada tawaran, cuman dikarenakan memang kunya nggak bisa intens dalam suatu pekerjaan yang dimana jam kerjanya lebih dari 12 jam, dikarenakan hal itu makanya aku nggak ambil tawaran dalam sinetron dan sebagainya. Tapi kalau iklan kontraknya cuma sehari 2 hari, mungkin itu masih bisa. Sebenarnya niatku perihal upload ini adalah biar menjadi jejak digital yang dimana nantinya kelak insya Allah anak-anakku besar nanti dia bisa melihat secara langsung, insya Allah Allahu a'lam bishawab, YouTube masih ada atau enggak, nanti sosial media Instagram, Facebook masih ada atau enggak, dia bisa melihat, oh ternyata papa mamaku luar biasa dalam memproses setiap hal demi hal gitu. Niatku sebenarnya ke situ. Tapi kalau misalkan ada asumsi dan persepsi lain di netizen yang titik fokusnya sedikit bergeser, aku nggak bisa menyalahkan juga sih. Tapi ya itulah aku, kelemahanku sekarang memang dalam perekonomian, finance. Dan aku yakin siapapun di luar sana nggak akan ada yang mau dalam posisi ini. Karena memang penyakit yang dialami sama istri dan anakku itu memang penyakit jangka panjang. Kalau ada netizen di luar sana, saudara-saudari itu pasti lebih paham kalau seseorang didiagnosa hipertensi akut seperti apa. Kalau didiagnosa suatu virus yang memang sepak terjangnya nggak bisa sembuh dalam kurun waktu yang singkat, mereka pasti paham bahwa penyakit ini memang membutuhkan waktu dan atas izinnya itu baru bisa sembuh. Jadi memang proses ini panjang, long term, bukan penyakit yang short term, semisal batuk, pilek, demam dan sebagainya itu kan bisa langsung sembuh. Karena memang ini penyakit long term. Nah, udah jadi tanggung jawab ya. Yang namanya seorang ayah, seorang leader, laki-laki mengepalai sebuah rumah tangga,
harus siap menyelesaikan sesuatu permasalahan apapun itu sampai di nafas terakhir ya. Munafik sekali kalau misalkan gue bilang aku udah nggak ada malu, udah nggak ada gengsi. Malu tuh pasti selalu ada, karena aku manusia. Gengsi pun masih ada, cuma ada yang lebih berharga dibanding gengsi itu. Ada yang lebih berharga dibanding siapa aku dulunya. Kemarin ada, cuman karena memang aku nggak bisa mengambil suatu pekerjaan secara intens yang durable time-nya tuh 12 jam. Oh ya. Semisal ini kan penyakit anak dan istriku on off. Nobody knows kapan dia on, kapan dia off. Semisal aku terkait kontrak dengan suatu production house untuk memproduksi suatu project TV show, kan nggak bisa aku, bro, gue izin balik ya, karena anak gue ngedrop, karena istriku ngedrop. Sementara scene harus diselesaikan hari itu, target. Jadi dibanding nanti merugikan pihak lain, menimbulkan kekisruhan dan sebagainya, aku bermohon sama Allah dibukakan pintu yang lain, yang dimana masih kurasa masih banyak peluang-peluang yang bisa aku ambil. Hanya saja mungkin kalau kita lihat dari titik afirmasi berpikir menaruh titik fokus di tempat yang kurang tepat, ya jadinya mungkin seperti itu ya. Wah, ini jual kesedihan. Wah, kalau ada yang bisa aku jual selain jual kesedihan, semisal kasih ku contoh. Banyak yang kuhadapi adalah, bro ini dong, bro ini dong, ini dong. Ya kalau kemauan mereka ternyata kesempatannya itu belum datang, kita kan tetap nggak bisa untuk berkeras gitu. Ada waktu spare yang memang diharuskan seorang makhluk manusia tentunya untuk menunggu. Karena sesuatu itu pasti akan sampai bila memang udah harus tiba. Rezeki, maut, dan sebagainya. Tapi insya Allah aku gak akan pernah berdiam diri, gak akan pernah capek untuk selalu